Devosi Keluaran 33 dari ayat-ayat yang kita baca memberikan penjelasan bagaimana Tuhan setia kepada janjinya. Bolak-balik dikatakan bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita jadi Tuhan ngelihat yang sudah dikasihani tapi dablek ya, dikasih tahu nggak mau, malah berjalan semaunya sendiri, malah menyembah Allah lain, bikin Allah pakai emas buat patung lembu emas ya. Kalau kita jadi Allah gimana? Wah, musnahkan saja. Dan memang sebenarnya Tuhan akan memusnahkan bangsa itu, dan Tuhan mau membuat generasi yang baru, yakni generasi dari keluarga Musa. Berarti hanya keluarga Lewi. Ya kan, Musa dari Lewi ya. Nah, sementara keturunan Yakub yang lain mana? Ya. Tetapi Musa ini adalah seorang pribadi yang lemah lembut. Dia berusaha meminta pertolongan Tuhan dan pengampunan kepada bangsanya. Sebenarnya Musa sendiri sebagai manusia melihat bangsa Israel yang sedemikian tegar tengkuk, ya rasanya memungkinkan dia sebagai manusia pun jengkel ya. Tetapi tetap ada kasih kepada bangsanya yang tegar tengkuk itu. Dan Tuhan ternyata juga melihat kesungguhan hati Musa ya. Jelas dikatakan ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ya. Jadi Musa boleh dikata kalau dalam bahasa manusianya dia bisa menyelamatkan seluruh bangsa dari murka Tuhan oleh karena kejahatan pemberontakan Israel, padahal mereka sudah dipilih menjadi umat Tuhan. Tapi di sini juga kita melihat Tuhan yang penuh kasih karunia, dia setia kepada janjinya. Ya bayangkan kalau bangsa Israel dimusnahkan karena pemberontakan mereka. Selesai ya, negeri yang dijanjikan itu tidak didapatkan. Ya, kecuali keturunannya Musa. Tapi nunggu Musa sampai beranak pinak ribuan ya kan berapa tahun lagi ya. Ya kan? Kalau hanya Musa anaknya berapa? 2 ya. Ya akan lama lagi. Berapa lama akan digenapi janji itu ya. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kembali diingat ya, janji yang diberikan pada nenek moyang Israel akan digenapi ketika Israel pada akhirnya memasuki tanah Kanaan. Nah, Tuhan yang akan berperang bagi umatnya, mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Karena memang bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang menentang keberadaan Tuhan. Sehingga Tuhan menggunakan umatnya untuk bisa mengalahkan bangsa-bangsa itu, dan negerinya akan didiami oleh orang Israel. Ya, kita jangan berpikir dalam konteks perjanjian baru yang penuh dengan kasih karunia. Ya, kalau itu diterapkan pada kita sekarang, kita kuasai Ungaran. Ya, diperintahkan Tuhan musnahkan semua orang yang ada di sana. Ya udah enggak gitu lagi ya. Kalau zaman dulu memang Tuhan menggunakan bangsa Israel untuk membersihkan bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Tapi prinsipnya adalah Tuhan berkuasa dan Tuhan akan melindungi umatnya. Seperti Musa mendapat kasih karunia, demikian jugalah kita ingin mendapat kasih karunia Tuhan. Musa didengar doanya karena Musa diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita lihat peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit ya, karena kerumunan 4 orang sahabat dari orang yang sakit itu membuka atap dan menurunkan saudaranya yang sakit tepat di depan Yesus. Tuhan tidak melihat yang sakitnya, tapi Tuhan memperkenan 4 orang yang membawa orang sakit itu di depan Yesus. Sehingga karena perkenan
4 orang sahabat itu Tuhan menyatakan kuasanya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jadi sama kita dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita terus mencari perkenan Tuhan. Seperti ayat 17 ya. Karena Musa diperkenan oleh Tuhan, mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengenal pribadi Musa. Sehingga Musa boleh mendapatkan berkat yang luar biasa, pengampunan bagi bangsanya. Tapi ketika Tuhan mengatakan, aku tidak akan menyertai kamu, sebab kalau aku menyertai kamu, kamu semua akan mati. Jadi Tuhan datang kepada umatnya pada waktu mereka menyembah, ya, menyembah di kemah, di tengah perkemahan, ya. Ketika Musa datang untuk berdoa, maka ada tiang awan yang turun. Nah, itulah yang disebut Shekinah. Shekinah itu artinya kemuliaan Tuhan turun atas umatnya. Dan umatnya menjadi takut, ya, karena hal seperti itu. Akhirnya rasa takut mereka itu diwujud nyatakan dengan bertobat dan menyembah Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, rasa hormat kita, takut akan Tuhan, itu wujud nyatanya adalah dengan menyembah Tuhan. Dengan menyembah Tuhan, kita boleh mengalami kekuatan dari Tuhan dan juga mengalami kasih karunia Tuhan. Dipilih oleh Tuhan, seperti Maria mendapat kasih karunia. Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari juru selamat. Demikian juga kita mau mencari perkenan Tuhan supaya kita boleh mendapatkan kasih karunia dan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya sesuai dengan kehendak dan rencananya bagi kita sekalian. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mencari perkenan Tuhan, dan alamilah penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, bahkan mujizat Tuhan itu boleh ada bagi setiap orang yang mendapatkan kasih karunia. Dan semua itu didapat ketika kita mencari perkenan Tuhan dalam hidup kita setiap waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.